Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Kembali lagi dengan mata kuliah Yakut Yakut 2, di mana kita akan berusaha menerjemahkan teks bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Di sini kita semua masih belajar, termasuk saya ya. Mata kuliah ini mata kuliah baru, jadi kita sama-sama membentuk mata kuliah ini menjadi sebuah mata kuliah yang ideal ya menurut kita masing-masing. Jadi kalau nanti ada masukan mengenai mata kuliah ini silakan jangan sungkan-sungkan. Kalau ada ketidakpuasan ya silakan sampaikan di masa perkuliahan, jangan sampai setelah masa perkuliahan baru ngomong di angket gitu ya. Jangan ya. Tapi maksudnya kalau untuk kritik yang memang sesuai kenyataan itu nggak apa-apa, silakan. Maksudnya jangan sampai kalian tidak bisa menyampaikan pemikiran kalian ya kepada saya, itu tidak bagus ya. Oke, baik. Saya akan munculkan materi hari ini, bukan materi sih. Ya, oke. Ada yang mau cerita tentang makan siangnya hari ini? Ada yang bilang dulu. Martabak. Belum makan. Iya, oke. Ya, kalau saya nasi uduk yang saya beli tadi pagi. Ya. Ada yang mau share tentang makan siangnya? Silakan. Belum makan ya? Sambil makan juga nggak apa-apa, silakan, santai aja. Saya tadi pagi beli nasi kuning Nasi buat kuning. dimakan siang juga, keburu dimakan adik. Belum rezeki itu namanya ya. Belum rezeki. Mada rezeki dewanai des. Oke. Untung ada sambal kentang di meja jadi makan itu aja. Iya. Bukan sambal kentang doang. Oke. Baik, terima kasih sudah share ya tentang makan siangnya hari ini. Oke, ini pertemuan kedua. Pertama, terima kasih atas kerjasamanya dalam penugasan pertama kemarin ya. Tapi kayaknya ada yang belum submit ya. Nanti mohon diperhatikan ya. Jadi kalaupun ya kalian tidak submit tepat waktu, tapi tadi malam sudah saya reminder sih. Saya berharap tidak sering-sering reminder kalian ya, karena kalian punya tanggung jawab sendiri ya. Jadi kuliah itu bukan hanya sekedar menyerap ilmu pengetahuan ya, saling belajar, tapi belajar bekerja sama ya. Jadi bekerja sama. Jadi kita supaya saling memudahkan ya, saya memudahkan kalian, kalian juga saya harap bisa memudahkan pekerjaan saya ya. Berharap minggu depan saya nggak perlu reminder kalian lagi ya. Oke, terus banyak komentar dan pertanyaan yang saya terima kasih banyak perhatiannya atas video-video di Japanesia ya. Terus kedua, sekali lagi diingatkan yang diutamakan dalam mata kuliah ini adalah prosesnya ya. Jadi Suaranya kok nggak ada sih? suaranya nggak ada. Nggak muncul suaranya. Masa sih? Sebentar. Yang lain bisa dengar suara saya? Ada kok, ada. Ada. Saya ada sih. Coba cek itunya audionya kali ya di speakernya. Coba cek ruang di hatinya, mungkin tidak ada ruang di hati untuk saya. Aduh. Ruang di hatinya Udah. istri. Oh iya tuh ya. Ya saya nggak bisa masuk lagi berarti susah. Oke. Ya berarti kedengeran ya tadi udah bisa jawab. Oke sip, terima kasih. Sama-sama ya. Kedengaran. Oke. Ya jadi jadi kalau misalnya kemarin kan saya kasih tugas lihat video ini gitu ya. Kalau misalnya namanya proses belajar itu ya kadang nggak bisa sebentar ya, jadi cuma lihat satu video. Saya nggak tahu itu kalian bisa belajar apa dari situ, dari satu video, karena
sama kayak ini ya, sama kayak misalnya contohnya supaya kita bisa, misalnya kalian lagi suka nih sama satu orang ya, itu kan kalian pasti memperhatikan orang itu ya. Misalnya coba bayangin sekarang, bayangin orang yang sedang kalian suka itu, yang sekarang belum terjangkau oleh kalian ya. Pasti kalau suka itu ya ada perhatian ya, perhatian lebih, terus memperhatikan gerak-geriknya gitu ya, kapan dia makan siang, kapan dia itu, jadi detail ya taunya ya. Jadi observasinya lama itu pasti ya. Dan dari observasi itu pasti dapat banyak sekali pengetahuan ya tentang si dia itu gitu. Demikian juga dengan sama dengan tugas kali ini ya, dengan video-video. Kalau misalnya lihat satu kali satu video itu ya mungkin ada yang bisa kalian dapat, tapi kalau misalnya observasinya lebih intens mungkin bisa belajar lebih banyak lagi, bisa banyak kesadaran-kesadaran yang lebih mendalam lagi yang bisa kalian dapat. Tapi itu bukan berarti saya menuntut kalian seperti itu, tapi hanya ada kalau misalnya kalian cuma lihat satu video gitu ya, terus yang penting tugasnya selesai, ya itu nggak apa-apa, cuman resikonya ya kalian nggak, mungkin pencapaiannya rendah gitu ya. Sama kayak misalnya kalian jadi reserse, misalnya polisi ya, disuruh mengintai bandar narkoba, nah itu kan pasti dipantau lama ya, kapan dia keluar dari rumahnya, kapan dia itu dalam proses yang prosesnya lama, nggak bisa satu kali dilihatnya gitu ya. Jadi sama sih kayak gitu ya. Untuk video itu silakan kalian mau lihat lagi kapan-kapan juga boleh. Itu saya pikir model video seperti itu nggak ada lagi mungkin ya, saya nggak tahu juga sih. Jadi mungkin jadi satu resource yang kalau misalnya kalian mau tahu penerjemahan bahasa sehari-hari seperti apa, mungkin bisa jadi referensi sementara gitu ya. Begitu. Tapi lihatnya dengan perasaan mau mengkritik gitu ya. Jadi cari kelemahan saya gitu ya. Kok begini sih? Kok begitu sih gitu ya. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang jadi sensitif gitu ya terhadap inputnya. Terus tadi malam ada beberapa mahasiswa yang saya ingatkan ya, tapi ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah hari ini kita pengen diskusi. Nah saya pengen dengar ceritanya gimana. Silakan apa yang mau disampaikan mengenai video saya. Iya tentang itu. Silakan. Apa yang kalian pikirkan? Saya Sutrisno, Mas Tris, silakan Mas Tris. sebelumnya kalau misalkan nanti ada kalimat yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan. Iya nggak apa-apa, santai aja. boleh bebas. Karena mengenai hasil terjemahan kan mungkin ya pribadi masing-masing sih ya, hasil pemikirannya. Yang saya bahasa Indonesia yang diucapkan itu ya mungkin karena konteksnya itu minggu kemarin, jadi banyak minggu kemarin terus. Iya memang. Kalau misalkan itu diperpendek sih, misalkan ya di awal atau di tengah atau di akhir saja, itu kalau seperti itu gimana sih? Apanya yang di awal di akhirnya itu? Ya maksudnya minggu kemarin. Oh, cerita kata minggu kemarinnya dibuat dikurangi gitu ya? Ya seperti dicari variasi yang lain gitu ya maksudnya ya? iya sih. Oke. Iya. Makasih Mas Tris. Ya bisa juga sih. Terima kasih masukannya. Seperti yang saya kerjakan kemarin ya, beberapa kalimat bahasa Indonesia itu tidak serta-merta harus makan semua gitu. Tidak. Ketika kita mendaftarkan ke kepolisian itu kan bahasa Indonesia-nya itu stiker yang kita tempelkan itu untuk menunjukkan kepemilikan. Nah itu kan kalau saya pribadi itu kan untuk itu kan pasti identik ameni atau iwa gitu. Nah itu nggak harus seperti itu gitu.
Iya betul cukup betul. dengan anak kalimat seperti itu ya sih. Oke, ya. Ya baca sih Sip saya sip. komentarnya. Terima kasih ya. Nggak apa-apa ya, silakan kalian bisa mengkritik, apa, bebas ya. Jadi saya kalau yang ini nggak baper ya, maksudnya kalau masalah ini kan kerjaan murni kerjaan saya, jadi saya senang bisa dapat masukan sebenarnya ya. Makasih Mas Tris, silakan yang lain. Ya saya sih banyak bertanya tentang ininya sensei, penggunaan katanya. Katanya Jadi kan karena apa kan banyak kata bahasa Jepang itu yang ada versi simpelnya, ada yang versi ribetnya, kayak kalau di video yang kemarin itu mana dia apa ini yang tidak familiar itu kan. oh oke. Kan sensei pakainya Amari Najimanai kamu Najimana. Shirenai. Mm-mm. Ah, kan ada juga yang Narenai kamu Shirenai, kan itu artinya mirip juga ya sensei. Nah, Iya. di situ saya yang paling bingung gitu, bagaimana cara kita menentukan pakai yang mana gitu sensei. Oke. Sip sip ya, terima kasih. Sama Siapa? itu Reza juga ya. satu lagi sensei, Mm-mm. tentang kanji. Penggunaan kanji kan ada beberapa kanji yang cara bacanya sama, artinya pun sama, tapi penulisannya beda gitu. Mhm. Kalau yang kemarin ada di kanji haru yang menempelkan, Ya, kan ya. ada dua cara tulisan. Terus bisa juga di kanji kiku juga Ya. cara penulisannya banyak. Nah itu penggunaan cara penulisan kanjinya itu bagaimana yang Oke. pas, apakah ada kondisi khusus yang pakai kanji satu atau kanji lain gitunya sih yang nggak masih bingung terus sampai sekarang. Oke. Sip, makasih Reza ya. Ya, jadi bingung dengan variasi ini ya, variasi bahasa yang muncul di bahasa Jepangnya ya. Oke. Saya tampung dulu ya. Terima kasih. Yang lain silakan. Silakan dihujat juga nggak apa-apa. Dihujat. Oh, nggak apa-apa. Ya. Silakan yang lain. Aduh. Apa namanya? Jadi kalau memang jadi seperti tadi dibilang sama Mas Tris juga, penerjemahan itu nggak mungkin. Dosen-dosen di sebelah saya pada heran saya bilangnya Mas Tris gitu ya. Nggak tahu kenapa dari pertama ketemu ya bilangnya begitu, saya nggak ngerti. Kadang switchnya begitu aja Mas Tris gitu. Ya mohon maaf kalau itu nggak, saya random sih kalau nyebut nama ya. Nggak ada tujuan tertentu ya. Jadi masing-masing itu pasti punya latar belakang yang beda-beda ya, pencapaiannya dalam belajar bahasa Jepang beda-beda, kemampuannya juga beda-beda berdasarkan latar belakang itu. Jadi pasti interpretasinya juga beda-beda, dan itu hal yang tidak bisa dihindari ya. Dalam penerjemahan selalu ada hal seperti itu, pasti nggak akan sama gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa sama ya, tapi ada juga yang pasti muncul di situ variasi, dan itu tidak susah untuk dihindari ya. Pasti ada perbedaan pendapat, dan itu tidak apa-apa. Ya, silakan yang lain barangkali. Ya. Kenapa? Kok pada diem? Ada lagi silakan. Kalau saya sih itu sensei, Ya. misalkan saya nemu yang kosakata baru tuh, yang sensei kan kalau nggak salah yang menurut saya pakainya watashi teki itu. Nah kalau saya tuh selalu ngepakainya watashi ni totte kalau nggak salah. Oh ya, oke. Saya sendiri nggak pernah pakai yang watashi teki, justru malah baru lihat kalau nggak salah. Itu sebenarnya sama apa gimana sih sensei? Ya beda sih sebenarnya ya. Kalau watashi ni totte itu biasanya ini ya, sebenarnya nggak bisa dibilang menurut saya gitu, nggak bisa sama dengan itu sebenarnya ya. Kan untuk saya itu memang sih ada
Kalau watashi ni tote itu ada makna seperti itu juga, tapi penggunaannya dalam bahasa Jepang itu sebenarnya agak beda dengan watashi teki ni wa gitu ya. Biasanya kalau watashi ni tote itu belakangnya taisetsu, daiji ya. Kono pasokon wa watashi ni tote daiji na mono desu. Biasanya kayak gitu. Jadi nggak bisa dipakai. Kalau untuk saya sih ini udah cukup sih, laptop yang seperti ini udah cukup buat saya kerja gitu. Nah itu agak beda gitu, nggak bisa watashi no tote kono pasokon wa totemo ii desu gitu. Kalau untuk mengucapkan itu, mengekspresikan itu cukup dengan watashi ni wa gitu ya, watashi ni wa kono pasokon ga ii desu gitu misalnya, atau ya tadi watashi teki ni wa kono pasokon jubun desu misalnya, seperti itu. Jadi memang ada perbedaan penggunaan ya. Dan kadang Kalau pakai omo doang gimana sensei? kenapa? Saya pikir gitu. Saya pikir ya Pakai omo. iya boleh, itu juga boleh sih. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau bilang menurut saya itu sebenarnya nggak perlu watashi ni tote atau apalagi yang biasanya muncul ya, watashi ni yoru, watashi ni apalagi ya, biasanya ada juga sih. Itu cukup dengan to omoimasu gitu juga cukup sih ya. Jadi terima kasih Laut. Terus kadang memang ada pengetahuan yang belum bisa terjangkau oleh kalian saat ini gitu. Kalau kalian merasa sulit ya, kok saya banyak yang nggak tahu gitu, misalnya merasa begitu, itu ya nggak apa-apa, wajar, karena memang ada banyak hal yang tidak terjangkau oleh kita saat ini, walaupun oleh saya juga gitu. Ada lagi yang belum saya jangkau gitu. Jadi sama aja, siapapun pasti ada hal yang seperti itu, dan itu bukan berarti tidak rajin belajar atau tidak berusaha ya, tapi ya memang tidak terjangkau. Cara menjangkaunya misalnya dengan bertemu dengan input yang kemarin di video saya, misalnya ternyata ada penggunaan begini. Nah itu inputnya seperti itu, silakan diserap gitu ya, diserap. Pertama jadi pengetahuan. Nah kalau ingin pengetahuan itu menjadi kemampuan, harus diolah lagi pengetahuannya dengan latihan, bikin kalimat, terus atau lihat contoh kalimat yang lain begitu. Ya, silakan yang lain. Apa aja boleh. ada. Ya, oke. Yang paling banyak kalian berapa video? Ada yang lebih dari 1, 2? Cuma satu sih sensei. Iya, nggak apa-apa. Yang lain barangkali ada yang lebih? Cuma satu aja. Cuma 1, oke, nggak apa-apa. Ya, oke, ya nggak apa-apa. Nah, terus tadi juga ada yang Mas Tris juga bilang ya, bahwa itu kok kemarinnya banyak gitu ya. Jadi ini tuh jadi latar belakang vlog ini juga belum saya ceritain sih sebenarnya. Jadi saya sering pakai bahasa Indonesia berulang-ulang. Memang ada beberapa bahasa Indonesia yang sering saya ulang gitu. Itu tujuannya ya ingin membiasakan sih penonton vlog saya supaya bisa familiar dengan kata-kata itu, karena sering dipakai gitu sehari-hari. Tapi mungkin ya berlebihan juga sih kadang. Contohnya salah satunya itu kemarin ya, minggu kemarin gitu. Kadang kalau orang Jepang ngobrol biasa ya, yang nggak formal itu kadang mereka tuh sering pakai minggu lalu gitu ya. Itu nggak apa-apa sih, cuman sehari-hari kan kita jarang pakai minggu lalu juga ya. Kemarin minggu kemarin gitu, kita cukup random sih kalau nggak pakai yang formal gitu ya, minggu lalu gitu. Terus bahasa Indonesia itu menurut saya salah satu bahasa yang gap antara formal dan kasualnya itu lebar banget gapnya gitu. Jadi perlu satu media yang
bisa mempersempit gap itu gitu. Salah satunya ya bentuknya seperti ini gitu. Jadi makanya kadang ada yang diulang-ulang ya seperti itu. Oke. Silakan yang lain, barangkali ada yang mau berkomentar. Ya, jadi kalau misalnya penerjemahan Indonesia Jepang ya, saya pikir dengan lihat video itu ya banyak sih yang bisa diserap ya. Karena yang model seperti itu yang bercerita dalam bahasa Indonesia ada subtitlenya dalam bahasa Jepang itu ya jarang, belum pernah saya lihat, atau mungkin saya doang yang belum pernah lihat ya. Ada nggak kira-kira, pernah nggak nemu yang kayak gitu? Ya kecuali nonton itu ya, misalnya DVD film gitu ya, ada subtitlenya film Jepang gitu. Tapi kalau dalam bentuk konten mungkin jarang juga sih. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi saya lanjutkan ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, saya belum pernah cerita tentang latar belakang pembuatan Harinya Japanesia ini ya. Jadi awalnya sih sebenarnya bentuknya blog sederhana banget dulu tahun 2015 awalnya ya, waktu saya di Jepang. Saya ngajar bahasa Indonesia, terus nggak ada media yang bisa saya pakai buat menjembatani gap antara bahasa Indonesia yang formal yang di buku ya, yang kayak Minan Nihongo-nya bahasa Jepang lah gitu, sama bahasa Indonesia yang real gitu, yang benar-benar digunakan. Kalau misalnya kita cekokin pakai drama, sinetron gitu kan agak nanti belajar dari sinetron itu lagi azab nanti repot saya sama bahasa Indonesianya aneh ntar. Kalau ada juga misalnya kayak konten-konten kayak misalnya kelas internasional juga ada ya, itu menarik juga sih. Ada juga yang suka, tapi tetap ada pembelajar bahasa Indonesia yang masih butuh jembatan gitu supaya bisa memahami input yang disampaikan di kelas internasional yang drama komedi kayak gitu ya. Jadi nggak bisa langsung karena pasti kan punya kekhawatiran kan ketika nonton, kalian juga pasti sama ketika nonton film Jepang atau apa gitu nggak paham ya, mungkin banyak yang mikir oh berarti saya kurang belajar gitu, padahal enggak ya. Nah itu yang sangat dikhawatirkan, muncul anxiety atau insecurity itu ya. Jadi kalau orang yang bisa ngehandle itu mungkin nggak masalah, tapi kalau yang belum bisa menghandle insecurity-nya sama kegiatan belajar bahasanya itu jadi kontraproduktif ya. Makanya saya bikin satu jembatan yang bisa. Nah, awalnya dari blog sederhana dulu, saya bikinnya pakai official account-nya Line, karena dulu orang Jepang lebih suka pakai Line karena privasinya lebih bagus ya. Jadi pakai itu, hampir tiap minggu saya bikin ringkasan cerita tentang hidup saya. Jadi saya memutuskan untuk membuat hidup saya jadi bahan ajar bahasa Indonesia gitu. Terus lama-lama tahun 2017 ketemu sama yang punya Japanesia. Awalnya karena saya bikin komentar di video YouTube-nya gitu, tentang nya waktu itu nya. Dari situ diajak ketemu, terus kerja bareng sekarang. Terus awalnya masih berupa blog, terus lama-lama kenapa nggak dijadiin konten aja, video gitu ya. Terus jadilah video itu. Nah tujuannya karena untuk pembelajar bahasa Indonesia orang Jepang ya, jadi saya selalu berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang simple, yang tidak banyak imbuhannya ya. Jadi benar-benar diusahakan sesederhana mungkin, terus tapi mendekati kenyataan gitu. Jadi nggak terlalu formal juga. Makanya sekarang dulu masih pakai tidak gitu ya, tapi sekarang udah pakai enggak gitu. Jadi saya berusaha menyajikan bahasa Indonesia yang menurut saya itu real gitu, yang digunakan oleh orang Indonesia, yang kalau mereka ngomong dengan cara saya ngomong itu masih nyambung gitu, nggak kelihatan aneh gitu. Karena saya sering lihat orang Jepang yang bahasa Indonesianya ya bahasa Indonesia buku ajar gitu, buku pelajaran ya.
Nah, maksudnya supaya meminimalisir hal-hal seperti itu. Prosesnya selalu buru-buru ya setiap minggu. Nah, ini Jumat nih kan. Nah, Jumat ini harusnya saya udah bikin naskahnya. Biasanya malam sih. Jadi bikin naskahnya dulu bahasa Indonesia, terus terjemahannya dibagi dua. Saya sebagian, teman saya sebagian. Terus prosesnya juga, kalau saya juga pakai Google Translate ya. Kan kemarin di pertanyaan itu ada yang nanya pakai Google Translate nggak? Pakai, saya juga pakai, tapi hanya sebagai alat bantu ya, bukan menyerahkan semua pekerjaan kepada Google Translate itu. Jadi hanya alat bantu memproyeksikan ini kira-kira bahasa Jepangnya akan seperti apa gitu ya. Terus abis itu pasti selalu ada penyesuaian, terus abis itu konfirmasi dengan teman saya ya. Terakhir finalisasi dan diambil lah di syuting ya videonya. Jadi kondisinya selalu buru-buru dan ada perbedaan sudut pandang antara penerjemahan ya, antara saya dengan teman saya ini gitu. Makanya muncul bahasa Jepang yang aneh seperti yang Mas Tris bilang, yang nani notameno apa gitu ya. Itu ada sih sebetulnya nanti. Jadi muncullah hal-hal yang seperti itu. Kalau saya pribadi, saya pengen memunculkan bahasa Jepang yang mendekati ya. Jadi terjemahan itu terjemahan semantik ya, terjemahan bebas ya. Jadi bisa menggambarkan apa yang saya mau sampaikan, termasuk background cultural backgroundnya juga ya, ke dalam bahasa Jepang. Nah, tapi teman saya ini yang dia orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia secara sistematik gitu ya. Dia pengen bahasa Indonesianya sama bahasa Jepangnya itu bentuknya sama gitu. Jadi ketika ada untuk, dia pengen ada notameno gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau teman saya itu dia lebih ke penerjemahan yang setia sama bentuk faithful translation namanya mungkin ya. Tapi nggak sepenuhnya faithful translation ya, karena kalau faithful translation itu kan biasanya buat bidang-bidang kayak bidang hukum, kayak bidang yang khusus ya. Jadi seperti itu. Jadi dia, teman saya ini pengen bentuknya sama supaya orang Jepang yang lihat itu bisa membandingkan gitu. Bentuknya dalam bahasa Indonesia begini, dalam bahasa Jepang kira-kira begini. Jadi supaya dapat gambaran sistem bahasanya gitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa ada muncul mungkin bahasa Jepang yang agak beda gitu ya, nggak sesuai dengan dugaan, nggak sesuai dengan prediksi ya. Itu latar belakangnya ya. Penjelasan saya bisa ya mungkin nggak begitu susah sih. Oke ya, terus selanjutnya sebelum saya lanjutkan, apa ada yang mau dikomentari dulu, silakan. Itu tadi kemarin kan saya emang reviewnya tuh yang sensei pakai kata enggak tuh sensei. Nah tapi karena tadi udah dengar penjelasan sensei, iya juga sih, cocok sensei kalau itu. Iya. Oke, makasih lah. Iya, jadi kadang bingung juga sih sebenarnya, susah loh kadang kalau dari sisi pengajar bahasa Indonesia, kalau sebagai kadang susah mengeluarkan enggak, itu susah juga. Soalnya pertama dari pelafalannya susah ya, enggak gitu kan susah itu orang Jepang bilangnya ya. Terus beresiko gitu loh, beresiko nanti dia bingung gimana ngomongnya nih gitu. Makanya kalau dalam bentuk video sih bisa kelihatan ya. Jadi kalau pengajar bahasa Indonesia cenderung pakai formal ya, tidak gitu ya. Terus full pakai imbuhan semua. Kalau saya sekarang kayak misalnya mendekatkan gitu. Misalnya mendekatkan itu saya nggak bilang mendekatkan gitu, tapi deketin gitu ya. Nanti di bawahnya saya kasih di bagian penjelasannya saya kasih penjelasan kalau deketin ini asalnya dari mendekatkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang tujuannya untuk menjembatani antara bahasa Jepang yang formal dan yang kasual gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau dikomentari?
Oke, kalau tidak ada saya lanjut dengan menjawab pertanyaan yang sudah kalian sampaikan ya. Terima kasih banyak pertanyaannya ya. Oke, pertama dari siapa ya? Nggak ada namanya sih. Kenapa memakai nokoru dalam menyebutkan sisa makhluk hidup? Oh, waktu itu saya bilang tinggal 2 ekor. Ceritanya tentang kucing ini. Tinggal 2 ekor. Nah, karena saya mau bilang tinggal 2 ekor ya, tinggal itu kan bukan imas ya. Kalau imas kan ada ya. Jadi tidak pakai itu karena saya mau menggambarkan tidak tinggal 2 ekor. Jadi nihikishika nokote inai gitu ya. Jadi itu juga bisa menggunakan kata nokoru ya untuk makhluk hidup, nggak apa-apa. Terus nomor 2, kenapa sensei pakai kyato hudo dalam menerjemahkan makanan kucing? Kenapa tidak nekomama? Nah ini saya lihat di Takoboto. Nah ini dia momen dimana saya bisa nyela aplikasi kamus ya. Jadi aplikasi kamus itu bagus ya, bagus sekali ya. Tapi dengan itu bukan berarti kalian bisa percaya 100% dengan aplikasi itu ya, apalagi Takoboto yang kalian sendiri pengembangnya kan nggak tahu itu apa gitu, oleh siapa gitu kan. Google Translate juga sepenuhnya nggak bisa dipercaya ya. Tapi banyak gitu yang pakai ya, itu sangat menjerumuskan ya. Jadi nggak bisa sepenuhnya dipercaya. Kalau nekomama ini sebenarnya artinya nasi kucing yang kayak itu loh, makanan Jogja. Nekomama itu nasi kucing. Jadi nasi kucing juga ada di Jepang. Jadi buat orang, bukan buat kucing sebenarnya nekomama itu ya. Ya. Jadi dengan ini saya harap kalian bisa menyadari bahwa aplikasi kamus itu bukan berarti kita bisa mempercayai aplikasi sepenuhnya ya gitu. Jadi kalau misalnya kalau kalian mau pakai kamus itu lebih baik pakai yang saya selalu pakai ini. Pertama, kalau fisik itu kamusnya dari Kenji Matsura, itu dari saya kuliah sampai sekarang masih saya pakai. Itu saya tidak pernah dikhianati sama Kenji Matsura sensei, jadi selalu disupport sama beliau lewat bukunya. Ya, itu udah yang aslinya 300 ribuan, tapi sekarang udah ada yang ilegal ya di Tokopedia, banyak, warnanya warna hijau bukunya, tulisannya kamus apa gitu, bahasa Indonesia Jepang Indonesia kalau nggak salah, Kenji Matsura. Itu harganya sekitar, saya beli 80 ribu sih, saya beli yang ilegal juga, nggak boleh sebenarnya, tapi shikata ganai Matsura sensei yurushite. Ya, itu nggak pernah dikhianati sama kamus itu. Jadi kalau kalian mau invest ya untuk skill up ya, silakan bisa beli ya di Tokopedia, banyak. Shopee juga mungkin ada, pakai Shopee Pay ya. Terus yang kedua, pakai Weblio ya. Weblio itu juga sangat reliable ya, walaupun itu Inggris Jepang Inggris. Weblio itu sedang mengembangkan Indonesia Jepang Indonesia juga, tapi belum bisa dipakai ya. Kemarin saya sempat lihat sih, tapi nggak pernah, belum, akurasinya belum bagus ya. Weblio itu juga ada kamus tentang tekniknya juga, bahasa kedokteran itu lengkap banget ya. Jadi Weblio atau kamus Kenji Matsura itu dua kamus yang selalu mendampingi saya ketika ada pekerjaan penerjemahan ya. Terus selanjutnya, untuk nama makanan atau apapun yang sekiranya hanya digunakan di Indonesia saja, seperti pisang raja, apakah harus ditranslate ke dalam bahasa Jepang juga? Boleh sih pakai pisang raja gitu, pakai katakana, nggak apa-apa. Tapi saya kemarin sempat nerjemahin banana no osama gitu ya. Itu mau menggambarkan kalau dalam bahasa Jepang kayak gini loh nuansanya gitu ya. Jadi makna literalnya tuh seperti itu, harfiahnya ya. Jadi menggambarkan, kalau dengar harfiahnya juga kadang seru sih ya, sebaliknya juga gitu. Jadi makanya saya sediakan itu banana no osama. Tapi pisang raja juga nggak apa-apa, pakai katakana gitu. Terus nomor 4, bagaimana caranya menyusun kosakata dalam setiap kalimat?
dari terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang dengan kosakata bahasa Jepang yang mudah dimengerti. Nah ini pertama yang ini waktu kalian belajar terjemahan Indonesia Jepang, Jepang Indonesia, saya nggak tahu disampaikan oleh dosennya atau enggak. Pertama yang kita bisa lakukan adalah melakukan word for word translation atau literal translation ya. Jadi menerjemahkan kata per kata gitu atau harfiah ya. Kalau kata per kata itu nggak merhatiin bumpo ya, jadi asal dideretin aja artinya gitu. Nah dari situ kita dapat hasil pertama gitu. Jadi bisa dapat hasil pertama walaupun masih kasar ya. Nah nanti dari hasil terjemahan kasar itu kita bisa prediksi ini maksudnya kemana. Terus kadang ya kalau menerjemahkan itu kan kadang bergantung ke kemampuan bahasa, apalagi sekarang dari Indonesia ke Jepang ya, sangat bergantung ke kemampuan bahasa Jepang kita, banyak bergantung ke kosakata, kemampuan kosakata kita. Jadi pertama kita bisa cari petunjuk lewat kamus dulu ya, terus berdasarkan dari kamus itu kita susun aja sesuai dengan bentuk yang tercermin di bahasa Indonesianya ya. Bentuknya harus lampau misalnya, terus zoomnya mau habis nih, jadi harus out dulu kita. Ya guys, kita out dulu, zoomnya di reset dulu. Silakan masuk ke link yang sama ya. Oke, yang pertama diusahakan itu adalah menurunkan tingkat kekhawatiran kalian dulu supaya kalian bisa produktif gitu ya. Tidak takut dihakimi di sini, karena di sini kan namanya sesi belajar ya, bukan sesi. Di sini tuh bukan tempat saya menghakimi kemampuan bahasa Jepang kalian ya, jangan sampai salah paham. Kalau kalian memahaminya seperti itu ya udah susah posisi badannya tuh nggak posisi belajar gitu. Kalau kita udah meyakini bahwa kelas ini cuma buat menghakimi kemampuan bahasa Jepang saya aja gitu. Nah kalau udah posisinya seperti itu susah untuk menyerap gitu ya. Jadi posisinya harus baik dulu ketika mendapatkan input ya. Jadi inputnya bisa masuk, bisa diproses gitu ya, seperti itu. Saya lanjutkan. Terus tadi nomor 4 ya, bagaimana cara menyusun kosakata? Ya tadi pertama literal translation dulu, harfiah dulu, baru itu kita prediksi maknanya apa. Nanti dari situ kan kita di sini sudah ada pengetahuan bahasa Jepang, sudah ada susunannya, udah tahu kan. Nanti dengan alaminya bisa paling nggak dapat gambaran kasar dulu susunannya. Nanti banyak bergantung dari input yang pernah kalian terima sih sebenarnya, penyesuaian yang terjadi ya. Kalau inputnya semakin banyak, penyesuaiannya semakin bagus ya. Gitu. Terus yang nomor 5, kalau saya pribadi pertama saya merasa agak ya ada yang ganjal sama bagian bahasa Indonesianya sensei. Seperti paling nggak saya suka. Saya pribadi sih tidak untuk mengganti. Ini yang tadi udah dijawab ya. Oke. Terus dan di bagian menurut saya sih enak banget. Oh ini udah dijawab juga ya. Terus nomor 7, sensei saya mau tanya, online class sendiri selain online kurasu ada bahasa Jepang aslinya tidak? Ya ini bahasa Jepang aslinya online kurasu atau online jugyo gitu ya. Ya online jugyo juga bisa. Terus nomor 8, translate nama orang Jepang nggak pakai sang atau kung dan sebagainya nggak apa-apa sensei. Nah ini mungkin lihat video yang video vlog yang pertama kali ya. Jadi saya manggil teman saya namanya kan Taiki, saya panggilnya Taiki doang gitu. Dan itu nggak apa-apa kalau memang kita udah deket ya. Tapi kalau masih belum akrab ya jangan. Untuk bisa manggil orang Jepang namanya doang ya, misalnya kita punya kenalan namanya Daiki misalnya. Waktu kenalan kan pertama Daiki-san gitu ya. Tapi ketika sudah akrab itu sebenarnya
kita bisa mencari momen supaya kita nggak perlu pakai sangnya lagi, daikinya doang gitu. Dan itu momennya susah datangnya sebenarnya, tergantung intensitas kita ketemu sama orang itu ya. Terus nomor 9, perbedaan kiku dan kiku, miru dan miru ya. Kalau kiku yang ini ini sama miru yang ini penggunaannya luas. Kadang bisa, kalau yang kiku ini bisa mendengar, bisa bertanya kan. Kalau kiku yang ini yang normal, yang di tengahnya ada kanji kuping ya. Oke. Terus ini penggunaannya luas, dua kanji ini ya. Jadi kiku dan miru yang biasa itu penggunaannya luas. Kalau kiku yang biasa bisa dipakai ongaku kiku juga bisa, tapi bisa juga dipakai untuk bertanya, hito ni kiite kudasai, misal tanya ke orang itu, bisa juga dipakai seperti itu. Tapi untuk yang kiku yang ini, yang mimiknya di samping, yang telinganya di samping, itu hanya khusus untuk kiku yang mendengar saja ya. Makanya dipakai di chokai kan, cowoknya kan ini ya, kanji chokai. Terus miru yang ini juga sama ya. Ini dipakai hanya untuk kegiatan menonton, menikmati, ada unsur menikmatinya juga kalau miru yang satu ini. Jadi kayak nonton TV sebenarnya bisa pakai dua-duanya, nonton TV bisa pakai ini, bisa pakai ini ya. Tapi kalau untuk lebih spesifik bisa pakai ini yang satu lagi ya. Seperti itu bedanya. Kira-kira ya. Terus yang ini di nomor 10 timestamp 0209 di sini, mengapa tidak pakai akhiran teimas? Sensei diberi tanggung jawab, bukannya konteksnya berkelanjutan, bukan lampau. Nah, ini maksudnya saya ngomong saya semester ini diberi tanggung jawab mengajar gitu, mengajar hapyo gitu ya. Kenapa tidak pakai teimas? Karena ya saya cuma mau menjelaskan bahwa di awal semester itu saya diberi tanggung jawab itu menjelaskan titik waktu itu gitu. Jadi bukan bukan mau menggambarkan keberlanjutan saya mengajar, bukan ya, seperti itu sih. Jadi yang mau digambarkan oleh saya itu beda gitu, makanya nggak pakai teimas gitu. Terus terakhir saya minta tips dan trik untuk memilih kata dong sensei, karena banyak sekali kata bahasa Indonesia yang memiliki banyak arti dalam bahasa Jepang sehingga suka bingung yang mana yang digunakan. Tips dan trik, nggak ada tips yang trik yang ini ya. Banyak menyerap input ya. Semakin banyak menyerap input ya itu nanti perbendaharaan katanya, pemilihan katanya jadi lebih baik ya. Nggak ada tips atau jalan pendek, jalan tikus ya. Jadi mau nggak mau harus menyerap banyak input. Pertama dari bacaan yang ringan dulu, misalnya kalau suka baca ya silakan ambil bacaan yang ringan dulu, banyak baca. Terus kalau sukanya nonton YouTube sensei ya silakan nonton YouTube yang kira-kira mudah dikonsumsi tapi dengan konsisten gitu ya, dengan jangka waktu yang lama. Kalau cuma setengah-setengah ya nanti inputnya juga setengah-setengah gitu. Ya, kawaii. Kawaii nah. Ya, mohon maaf saya mute ya. Jadi seperti itu ya. Sama kayak inilah, sama misalnya kalian pergi ke misalnya kalian orang Jakarta, pergi ke daerah Sunda misalnya. Semakin lama kalian bergaul sama orang Sunda, nanti kan semakin menempel itu kosakatanya ya. Jadi atau pergi kemana, ke Padang misalnya, ke Yogyakarta, itu nanti lama-lama kalau tinggal bersama orang Jawa Tengah atau Jawa Barat ya yang pakai bahasa Sunda atau bahasa Jawa, itu dengan sendirinya akan menempel. Karena apa? Karena inputnya masuk banyak gitu kan. Tapi ada juga temennya misalnya perginya bareng ke daerah Jogja, tapi dia nggak bisa bahasa Jogja, akhirnya nggak bisa bahasa Jawa, akhirnya mungkin karena memang tidak intens ketemu sama orang Jawanya gitu ya. Sama sih sebenarnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau supaya pemilihan kosakatanya jadi lebih baik ya, banyak masukin input ke dalam kepala. Atau misalnya membandingkan pakai contoh kalimat ya, misalnya cari di Weblio ya,
di Weblio juga kita bisa lihat contoh kalimatnya ya, satu kata. Nah itu bisa dimanfaatkan contoh katanya ya, contoh kalimatnya maksudnya. Jadi misalnya miru yang tadi sama miru yang satu lagi, atau apa ya contohnya, soste sama sorekara misalnya ya. Dari contoh kalimatnya itu kita bisa melihat penggunaannya, perbedaan penggunaannya ya. Atau misalnya konyu sama kau misalnya, kan sama-sama membeli kan. Nah itu bisa dengan melihat perbedaannya dari contoh kalimat ya. Kita bisa dapatkan di Weblio tadi ya. Mungkin kalau di aplikasi yang lain saya nggak tahu. Jadi bisa membandingkan dengan contoh kalimat ya. Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan sensei untuk mengartikan kata-kata sensei ke dalam bahasa Jepang? Itu naskahnya mungkin kalian udah baca juga sih. Itu pendek sih ya. Satu video itu kan rata-rata 5 sampai 6 menit ya. Itu hampir makan waktu ya kadang 2-3 jam sih ya. Tergantung mood juga sih kadang ya, bisa lebih lama kadang. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terus nomor 13, ketika ingin menerjemahkan sesuatu yang ada beberapa kosakata yang mirip seperti yang ini ya, bagaimana cara sensei memilih kosakatanya? Ya tadi saya cari di Weblio ya, contoh kalimatnya. Terus saya lihat nuansa penggunaannya dari situ masing-masing contoh kalimat, dan memutuskan mana nih kira-kira yang sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan gitu ya. Jadi seperti itu. Dan itu mungkin lebih mudah daripada nanya ke orang Jepang loh. Kalau nanya ke orang Jepang belum tentu dapat jawaban yang kita mau juga, karena orang Jepang juga pengetahuan bahasa Jepangnya kan bukan ini ya, bukan yang terekspos ke di luar gitu ya. Jadi mereka tuh ya udah di bawah alam sadar pengetahuan mengenai bahasa Jepangnya, sistemnya ya. Jadi kayak kayak orang awam ngelihat ATM gitu, taunya ya ATM tuh tempat ngeluarin uang gitu ya, tempat yang kalau kita masukin kartu kita bisa mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu gitu. Taunya gitu doang, luarnya doang bentuknya kotak gitu ya. Tapi kalau orang yang mempelajari si ATM itu secara sistematis, kayak misalnya tukang ATM, tukang pegawai bank ya, kayak kita terhadap bahasa Jepang gitu, kita jadi tahu sistemnya di dalamnya seperti apa gitu. Beda sama orang yang pengguna sehari-harinya gitu ya, seperti itu. Jadi makanya ketika kita nanya ke orang Jepang juga belum tentu dapat penjelasan yang terstruktur ya. Kadang itu juga pengetahuannya kan pengetahuan yang udah di alam bawah sadar, susah untuk diangkat kembali ke permukaan gitu loh. Sama kayak kita kalau ditanya tentang tata bahasa Indonesia ya, kadang bisa menjelaskan tapi kadang ada juga yang susah gitu. Jadi salah satu jalan yang paling cepat kalau menurut saya lihat contoh kalimat, pakai Weblio. Ya, terus ketika sensei bingung harus menerjemahkan seperti apa, biasanya ada apa yang sensei lakukan. Saya pernah sih akhirnya nanya juga sih ke orang Jepang yang saya kenal gitu. Atau cari di Google itu bukan Google Translate ya, tapi cari contoh kalimat yang menggunakan kata-kata itu. Misalnya cari kata ini nih, najimu kan, tapi nggak bisa dicari dengan kata najimu begitu, karena dalam penggunaannya itu bisa dalam berbagai bentuk kan, najin deiru misalnya, najinda, najin mimashita misalnya. Jadi saya carinya najimi gitu atau najinde gitu ya. Jadi dalam bentuk yang sambung gitu. Terus nah ini yang tadi disebutkan oleh Mas Tris ya, contoh stiker yang menunjukkan kepemilikan. Stiker untuk menunjukkan kepemilikan itu sebenarnya bisa cukup dengan ini ya, shoyu o shimesu stiker ini ya, sebenarnya cukup dengan ini. Tapi ya seperti yang tadi saya sampaikan, ada perbedaan sudut pandang penerjemahan antara saya dan teman saya, jadi muncullah yang bahasa Jepang seperti ini gitu ya. Jadi agak ribet ya. Tapi dengan itu dia
teman saya ini mau menunjukkan nih bentuknya seperti ini loh gitu. Ya, itu sedikit penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Terima kasih banyak. Semoga, mohon maaf nggak bisa jawab semua karena waktunya juga terbatas. Sampai sini ada yang mau dikomentari atau ditanyakan lagi? Silakan. Cukup saja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tris. Ada lagi? Nggak ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, silakan. Enggak sih. Oh. Mohon maaf tadi saya telat join ini. Oh iya, nggak apa-apa. Karena di jalan juga ya. Pengen dihukum? Mau dihukum? Nggak apa-apa, silakan. Nggak usah ini ya. Maksudnya kalau telat itu nggak gimana ya. Nanti lihat rekamannya aja gitu. Ya, jadi nggak usah minta maaf, nggak usah. Kalau mau izin juga silakan, nggak apa-apa. Nanti tinggal lihat rekamannya aja, itu aja sih. Jadi bukan permintaan maafnya yang saya harapkan ya, tapi setelah itu ditonton atau enggak rekamannya gitu. Ya. Tapi yang ini nggak direkam ya, Seth? Direkam kok. Saya selalu pakai ini screen recorder, jadi bukan pakai zoomnya ya. Dari Zoom-nya. Bukan ya. Zoomnya gratisan. Ya, kita berdayakan yang gratis-gratis. Oh iya sih, biasanya mengupload rekamannya itu di YouTube atau di mana sih? Di YouTube iya, makanya subscribe dong. Kalau kata anak saya, jangan lupa di subribe. Gitu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada, kenapa? Mohon maaf, saya izin lagi, nggak apa-apa. Iya, Ada nggak apa. kerjaan lagi lanjut. Iya, nggak apa-apa. Ini saya juga lagi kerja. Maaf banget tadi. Nanti dilihat aja rekamannya ya. Ya siap. Ya, oke. Sip. Terima kasih saya. Ya, iya sip. Ya, saya tidak tidak menuntut banyak ya. Tidak menuntut banyak, tapi minta ditonton videonya. Apa sih, asal ini aja sih, asal memperhatikan apa yang dipelajari di sini, terus perhatian terhadap mata kuliah ini udah cukup sih buat saya ya. Jadi nggak enakan gitu ya, santai aja lah. Ada yang chat ya, sama-sama ya. Baik, kalau tidak ada, sebentar. Oh bukan. Kalau tidak ada lagi, saya lanjutkan dengan penjelasan untuk penjelasan untuk tugas selanjutnya ya. Nah, selanjutnya adalah ini seperti yang sudah terlihat di layar kalian, yaitu menerjemahkan artikel umum mengenai COVID-19 ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan menerjemahkan satu hal dalam bahasa Indonesia, tapi yang dibicarakan secara internasional. Jadi kalian bisa mencari hal yang sama itu dalam bahasa Jepang gitu loh. Tinggal cari aja pakai keyword yang tepat, nanti pasti muncul. Ya, dan kalian bisa mempelajari sebenarnya gap antara bahasa sumber bahasa Indonesia dalam hal ini dengan bahasa sasarannya gitu. Jadi kalau misalnya parah-parahnya ya, itu bisa copy paste aja udah langsung jadi gitu sebenarnya ya. Tapi yang saya mau lihat itu bukan itunya, bukan hasil akhirnya ya, tapi saya pengen lihat apa yang terjadi di tengah-tengah ini gitu. Saya penasaran sih, kalau saya pribadi ya, saya penasaran apa yang terjadi di tengah-tengah ini gitu. Jadi bukan sekedar hasil akhirnya ya, itu yang saya ingatkan ya. Terus nanti sekalian saya munculin juga deh, saya munculin sekarang ya, sebentar. Ya, apakah sudah muncul? Sudah ya. Nah, jadi saya ingin kalian menerjemahkan gejala bukan artikel sih, apa ya yang dimuncul di sini ya, gejala COVID-19. Jadi kalau kalian search di Google
gejala COVID-19 itu akan muncul halaman ini. Dan bagian yang saya ingin terjemahkan adalah bagian yang ini nih, yang ini. Ya, jadi saya pikir nggak banyak ya, bisa dikerjakan 1 minggu, banyak waktu. Dan ini ada bahasa Jepangnya gitu. Jadi kalau kalian nyari dengan kata kunci pakai bahasa Jepang ya, kayak gini nih, COVID-19 Byojo ya, itu akan muncul bahasa Jepangnya seperti ini. Sorry, saya hapus dulu ya. Jadi akan muncul, sebentar. Oke, udah. Jadi sama, jadi akan muncul juga gitu yang sama ya sebenarnya. Ya. Sampai sini paham ya bahwa kondisinya seperti ini. Kondisi teksnya seperti ini, paham ya? Halo? Oh iya, paham ya. Jadi ada, sebenarnya udah ada teks bahasa Jepangnya gitu. Jadi kalian nggak usah panik nanti bakal jadi seperti apa gitu nanti hasilnya ya, nggak usah. Jadi tapi pertama saya ingin kalian menerjemahkan dulu sendiri. Terjemahkan dulu dengan kemampuan kalian sendiri dengan menggunakan kamus tentunya ya. Kamus kalau bisa jangan pakai kamus yang mencurigakan. Kayak tadi Takoboto itu kan cukup mencurigakan ya. Pakailah kamus yang yang bagus ya, yang seperti yang tadi saya bilang, contohnya Weblio, atau kalau mau pakai kamus fisik silakan pakai Kenji Matsuura. Ya kalau nggak ada jangan dipaksain beli sih. Tapi kalau ada bisa beli ya silakan. Itu investasi yang bagus sih kalau menurut saya. Kalau nanti nggak kalian pakai, akhirnya nanti bisa diserahin ke saya, nanti saya berdayakan, saya beli lagi lah di sini nanti ya buat kohainya gitu. Jadi silakan pakai kamus, tapi usahakan jangan menggunakan Google Translate gitu. Karena apa? Karena ya kalau pakai Google Translate yang bekerja bukan kepala kalian ya gitu. Dan saya pun tidak mengutamakan hasil akhirnya bakal jadi seperti apa gitu. Hasil akhirnya pasti beda-beda ya, dan itu nggak apa-apa, dan itu bukan yang mau saya masalahin, nggak akan saya hakimi itu loh hasil akhirnya ya. Jadi silakan jangan terlalu khawatir mengenai itu, usahakan dulu terjemahin sendiri. Nanti setelah itu hasil terjemahan sendiri yang kalian lakukan itu dibandingkan dengan bahasa Jepangnya gitu, dengan bahasa Jepang yang sudah ada di sini di Google. Terus setelah membandingkan itu, kalian perbaiki, kalian lakukan proses penyesuaian. Dilihat dulu nih bagian mana yang beda, apa yang beda, yang bisa kalian sadari gitu ya gitu. Jadi setelah menyadari banyak hal ya, terus kalian sesuaikan, kalian perbaiki. Hanya saja nanti hasil yang perbaikan itu saya minta bagian yang kalian tambahkan atau bagian yang kalian ubah itu diberi warna merah. Jadi nanti kelihatan gapnya antara bahasa Jepang kalian dengan bahasa Jepang yang aslinya gitu. Seperti itu. Jadi saya pengen tahu bagian tengahnya ini gitu loh. Apa yang terjadi di situ. Dan diharapkan dari hal ini kalian juga bisa belajar membandingkan. Oh, kalau dalam bahasa Indonesia ini seperti ini istilahnya. Oh, ternyata istilah ini tuh diterjemahkan dalam bahasa Jepang jadi seperti ini. Nah, saya berharap banyak muncul kesadaran-kesadaran seperti itu yang mungkin bisa kedepannya bisa kalian manfaatkan, karena ini juga isu yang istilahnya sedang tren ya, jadi yang sedang dibicarakan banyak orang. Jadi kalian bisa menggunakan ini ketika mungkin siapa tahu terlibat dalam situasi komunikasi yang membutuhkan pengetahuan tentang COVID-19 ini gitu. Ya, sampai sini apa kalian bisa memahami apa yang harus dikerjakan?
Paham ya. Kalau ada yang nggak paham mohon kasih tahu. Nanti saya sediakan kertas kerjanya, jangan khawatir. Nanti saya sediakan kertas kerjanya. Saya close dulu sebentar. Sebentar saya munculkan. Nah ini kertas kerjanya ya. Nanti ada penjelasannya, instruksinya ya. Nah nanti hasilnya tuh saya harapkan seperti ini yang ada di kolom. Tapi bentuknya nggak harus kolom ya. Ini hanya contoh aja supaya bisa memperlihatkan hal yang saya harapkan gitu. Seperti itu ya. Nah nanti kalau ke bawah itu nanti kalian ada kertas. Nah ini naskahnya ya, naskah yang akan diterjemahkan oleh kalian. Nah, nanti kalian silakan terjemahkan di bagian ini, hasil terjemahan mahasiswa. Nah ini nih. Nah nanti kalian setelah menerjemahkan ini kan membandingkan dengan teks aslinya, teks bahasa Jepangnya ya. Nah terus kalian lakukan perbaikan, silakan. Nah nanti hasil perbaikannya ditaruh di sini ya, di beda halaman begitu. Jadi udah sih itu doang ya. Apa bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa ya. Jadi tapi gini loh, kadang ada mahasiswa yang terbawa arus karena temennya bilang bisa, ya udah dah bisa aja gitu. Nah jangan sampai ada mahasiswa yang seperti itu ya. Saya ingatkan, kalau kalian memang tidak paham, jangan apa ya susah juga sih kadang ya. Ya mau japri ke saya juga boleh deh. Nanti kalau misalnya masih nggak paham, silakan japri ke saya aja. Misal daripada barangkali malu ya ngomong di sini, silakan bisa japri saya. Memastikan ya kayak gini ya sensei ya kerjanya ya gitu. Ya. Baik. Itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Silakan ada yang mau ditambahkan dari kalian? Baik, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih banyak ya atas waktunya hari ini. Terus kalau lain kali kalau mau izin, mau ada apa-apa, tidak perlu tidak enak ya, santai aja. Yang penting kalian lihat rekamannya gitu ya. Itu aja sih. Lihat rekamannya terus ya silakan dikerjakan apa yang harus kalian kerjakan, itu aja. Terus saya ingatkan lagi, saya tidak akan menghakimi hasil pekerjaan kalian ya. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama menuju ke hasil penerjemahan yang ideal, yang minim resiko ya. Jadi bukan mencari mana terjemahan yang bagus, mana terjemahan yang benar, dan yang mana terjemahan yang salah. Bukan seperti itu, cara belajarnya nggak kayak gitu ya. Jadi silakan dikerjakan aja semampunya dulu. Yang penting selesai dulu. Nanti setelah itu kita bahas bareng-bareng ya. Dari situ nanti dapat masukan untuk kemajuan kalian sendiri, perkembangan kita bersama gitu ya. Kita di sini sama-sama berkembang. Saya juga harus berkembang, kalian juga, apalagi kalian ya harus berkembang. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama desu. Bye bye. Otsukare sama desu ya, sama-sama. Hai. Sama-sama, makasih banyak. Saya tutup ya.